Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdullah yang paling ganteng dan sangat memprihatinkan. Oke, seperti biasa saya mau berbagi ilmu. Dan mau berbagi cerita ya. Cerita hari ini adalah tentang masalah kucing ya. Waktu saya merantau di kota Batam, ada kawan saya. Dia selalu nangkap kucing ya, nangkap kucingnya dicekik, kumisnya ditarik, ya kan. Kucing ini ditampar ke kanan, ke kiri, di kanan ke kanan. Jadi kucing itu kesakitan, mengeong-ngeong ya. Kucing itu akibat tamparan oleh kawan saya. Akan tetapi saya sudah memperingatkan kepada kawan saya, jangan menyiksa kucing. Nanti suatu saat kamu akan mendapatkan balasan dari kucing. Yang balas memang bukan kucing, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalasnya ya. Seperti itu ya. Ada yang mengatakan katanya itu mitos, katanya mana ada kucing bisa membalas seperti itu. Pada kenyataannya kucing memang benar-benar tidak bisa membalas, tetapi yang membalas Allah. Allah paling benci kepada makhluk ciptanya yang disiksa tanpa ada alasan yang jelas ya. Jadi kawan saya ini ceritanya menangkap kucing, kumisnya ditarik, lalu ditampar wajah kucing ini, ditampar berkali-kali ke kanan ke kiri kan sampai kucing itu kesakitan ya. Pada keesokan harinya kawan saya ini menderita sakit kepala yang sangat hebat. Dia meraung-raung sama seperti kucing, ketika dia menampar kucing juga meraung-raung, kucingnya mengeong-ngeong ya. Akhirnya dia tidak bisa mengendalikan kepalanya yang begitu sakit seperti ditampar waktu dia menampar kucing ya. Jadi kawan saya ini langsunglah dibawa ke rumah sakit ya. Seperti itu kisah nyata saya. Seorang kawan saya yang menampar kucing berkali-kali dan menyiksa kucing ya. Bukan hanya ini saja, pernah terjadi ke kawan saya juga. Dia ini ceritanya memotong kucing ya. Memotong kucing, dia itu mempelajari ilmu hitam ya. Memotong kucing hitam. Ada orang mengatakan katanya dia memotong kucing hitam untuk mempelajari ilmu hitam. Dan kucingnya ini dimakan sama orang, katanya sih orang Batak ya, yang memakan kucingnya itu. Dia hanya memotong saja ya. Pada keesokan harinya si roh kucing itu masuk ke dalam tubuh yang memotong itu ya. Jadi tingkahnya seperti kucing, seperti itu ya. Bahkan pagar yang begitu sangat tinggi ya, entah 3 meter, dia bisa melompat seperti kucing, seperti itu ya. Nah, orang yang memotong kucing ini menjelang kematiannya dia akan gila lebih dulu. Setelah dia gila baru dia meninggal, dia gantung diri ya. Kawan saya ini yang memotong kucing hitam, dia ini langsung gila dia kan. Setelah dia gila, sebelum dia menjelang kematiannya, dia minta makan dulu katanya sama ibunya. Setelah sama ibunya dia minta makan, lalu dia membuat tali dan akhirnya gantung diri ya, bunuh diri seperti itu ya. Nah, setelah itu keesokan harinya kejadian, saya bermimpi kawan saya datang ke saya. Waktu itu saya sholat Jumat ya. Jadi saya tanya, gimana kabarmu? Aku tanya, tapi di sampingnya ada satu anak dia dalam mimpi itu ya. Habis itu aku tanya, diam saja. Lalu aku berpikir, apakah saya karena tidak ngelayat ya? Memang pada saat kawan saya meninggal dunia, waktu dia gantung diri akibat memotong kucing, saya memang tidak nelayat ya. Masalahnya saya tidak nelayat karena saya tidak punya motor. Dan juga saya rumahnya juga nggak hafal ya. Jadi begitulah ceritanya. Ini cerita di kota Batam ya, cerita kisah nyata kehidupan saya tentang sama kawan saya ya. Jadi kucing itu dijaga sama malaikat ya. Saya bisa tahu kenapa kucing dijaga malaikat, karena
saya dikasih tahu sama Panglima Dajjal si mata satu ya, yang ngasih tahu ke saya bahwa kucing itu dijaga malaikat. Siapapun yang menyakiti kucing, siapapun yang akan membunuh kucing, dia pasti akan mati tergantung roh kucingnya ya. Inilah pengakuan dari Panglima Dajjal si mata satu ya. Nah, habis itu kejadian lagi di desa saya. Kawan saya ini, kawan sekolah SD saya, ceritanya ya, kawan ini awalnya normal, dia pedagang soto ya. Dia mulai nggak normal itu dia memotong kucing. Setelah dia memotong kucing, lalu kucing itu dibakar. Setelah kucing itu dibakar, dikasihkannya ke Pak Lurah. Lalu Pak Lurah bilang, daging apa ini? Ini daging kucing bakar. Dia bilang, oh, Pak Lurahnya marah. Ditawarinya suruh makan kucing bakar kan. Pak Lurah marah dan dia lalu mengusirnya kan. Seperti itu. Dan semua warga pada ketakutan sama kawan saya ini akibat kelakuannya yang udah gak beres ya. Setiap hari katanya dia selalu membawa pisau dan membawa golok kemana-mana kan. Kawan saya ini akibat memotong kucing, dia pun menerima namanya penyakit gila ya akibat memotong kucing ya. Kadang-kadang saung warung dibakar, alasan tanpa jelas dibakarnya. Tempat warung usaha orang kan dibakarnya sama kawan saya ini. Gak tahu alasannya kenapa ya. Ya itulah namanya juga orang gila ya. Nah, menjelang kematiannya kawan saya ini yang memotong kucing, dia ini mencoba untuk memperkosa anak tirinya ya. Setelah mau memperkosa anak tirinya di desa tetangga ya, akhirnya si kawanku ini yang memotong kucing mati dibakar massa seperti itu ya. Inilah kisah kehidupan, cerita kisah nyata kawan saya yang saya alami. Mohon maaf namanya nggak saya sebutkan ya, khawatir kan jelek terjadi di keluarganya, jadi saya tidak menyebutkan namanya ya. Jadi beberapa kisah nyata orang yang memotong kucing itu sebelum mati dalam keadaan gila dulu, dan matinya sangat hina dan sangat mengenaskan ya. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak, kawan-kawan, apabila di rumah Anda banyak kucing, janganlah sekali-kali Anda menyakiti kucing, menampar kucing atau menyiksa kucing ya. Gitu. Jadi kucing itu ada penjaganya, malaikat. Jadi siapapun yang akan menyakiti kucing maka akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala ya, seperti itu ya. Saya juga dikasih tahu oleh Panglima Dajjal si mata satu bahwa kucing dijaga malaikat. Siapapun yang membunuh kucing pasti akan mati tergantung roh kucingnya ya. Jadi roh kucing ini bisa bergentayangan apabila dibunuh. Apabila kucing itu tidak ridho, tidak ikhlas dia mati dibunuh, maka roh kucing ini akan bergentayangan ya. Dan roh kucing ini akan masuk kepada pelaku yang membunuhnya itu. Maka dia akan menjadi seperti kucing sifat kelakuannya ya. Inilah kisah nyata, kisah cerita saya yang saya alami di dunia kisah nyata ya, tentang bahayanya membunuh kucing atau menampar menyiksa kucing ya, bahayanya ya. Efek sampingnya sebelum kita meninggal, kita dalam keadaan gila dulu baru kita mati ya. Oke, ini saja yang saya dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.